Alhamdulillah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, segala puji bagimu. Segala puja untuk tidak ada satupun nikmat yang dirasakan oleh hambamu, oleh makhluk-makhlukmu, melainkan adalah pemberianmu dan anugerah darimu. Semua nikmat yang kita rasakan, yang dirasakan oleh keluarga kita, yang dirasakan oleh binatang-binatang, serangga, ikan-ikan, burung-burung adalah murni karunia Allah Azza wa Jalla. Kita bisa bayangin pagi hari ini, ada berapa makhluk yang Allah kasih rizki di berbagai penjuru dunia. Kalau mungkin ada seorang yang merasa, Ustadz, ana memperkerjakan, ana punya pekerja pegawai 1.000 orang. Ana punya pekerja 20.000 orang. Ana punya pekerja 100.000 orang. Ana punya pegawai 1 juta orang. Yang diurusin Allah berapa? Itu 1 juta yang kau urusin, sebenarnya Allah yang ngurusin mereka. Bagaimana dengan cacing-cacing di tanah? Dengan semut, dengan belalang, dengan kupu-kupu, dengan ulat di pohon yang sedang makan. Dengan binatang-binatang yang sedang hamil, yang sedang menunggu kelahiran. Itu Allah yang ngasih nikmat. Maka mulailah harimu dengan memuji Allah Azza wa Jal dan menyucikan. Kondisi yang ada jangan sampai membuat kita berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Jangan karena ekonomimu sulit, pekerjaanmu mungkin sedang ditutup, kemudian engkau berprasangka yang tidak baik kepada Rabbul Alamin, yang membuat jari-jari ini bisa bergerak, yang membuat telinga ini bisa mendengar, yang membuat mata ini bisa melihat, yang membuat lisan ini bisa berbicara, yang memberikan kepadamu akal, sehingga engkau bisa memahami, merenungkan apa yang disampaikan. Kemarin insya Allah, ana naik mobil, ana melihat ada satu orang gila di pinggir jalan. Yang dia sedang membuka tangannya. Entah apa yang dia pikirkan. Sehari sebelumnya, ana melihat orang dengan pakaian compang-camping yang hampir terbuka auratnya. Ketika akal itu Allah cabut, engkau akan tahu betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Maka mulailah hidup ini dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Kita bisa melihat tuh kitab yang Allah turunkan. Setelah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka, Allah langsung mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji buat Allah Rabbul Alamin. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka telah memberikan contoh indah buat kita.
untuk menjalani kehidupan ini. Amma ba'd. Ahibati fillah, sudah 11 hari kita meninggalkan bulan Ramadan. Sudah ya 244 jam. 264 jam kita meninggalkan bulan Ramadan. Bagaimana kondisi kita? Antum coba duduk, kilas balik tentang apa yang antum kerjakan selama bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Kalau mungkin antum berpikir, kan beda Ramadan. Kayaknya nggak ada bedanya sekarang. Kalau tadi disebutkan, antum sama-sama di rumah. Antum juga nggak kemana-mana. Ngantor di rumah. Terus apa bedanya? Kalau mungkin Ramadan itu ketika liburan. Sehingga memang benar-benar nggak ada kegiatan Ustadz. Ramadan ya ibadah doang. Enggak. Orang tetap bekerja. Tetap mencari maisha. Kemudian kalau sekarang selesai Ramadan, pandemik belum selesai. Mungkin wacana untuk new normal atau yang lainnya sedang digulirkan. Tapi antum tetap menjadi hamba Allah Azza wa Jal. Yang punya kewajiban yang sama. Seperti ketika di bulan Ramadan. Bagaimana sekarang kita menjaga semangat agar kita tetap bisa baca Quran seperti di bulan Ramadan. Agar kita bisa tetap sholat malam. Agar kita bisa menjaga diri dari dosa-dosa. Sebagaimana kita berusaha menjaga. Bagaimana karakter kita yang sudah kita perbaiki selama bulan Ramadan. Di mana kita menjaga lisan kita dari mengatakan ucapan-ucapan yang kotor. Bagaimana kita mengontrol emosi kita ketika bulan Ramadan. Sekarang nih gimana? Agar kalau bisa bukan hanya di bulan Syawal. Nanti di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah yang kita sedih sebenarnya. Karena nggak ada haji tahun ini. Tahun ini 0 jemaah haji yang berangkat dari Indonesia. Nanti di bulan Muharram, nanti di bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban masuk Ramadan lagi. Kita semua tahu bagaimana as-salafus saleh 6 bulan setelah Ramadan doanya terus memohon kepada Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma taqabbal Ramadanana. Terus mereka minta amalan mereka diterima selama bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan doa mereka Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Kita tahu dengan madrasatul Ramadan. Dengan sekolahan nih di bulan Ramadan. Yang kadang-kala kita lihat ada orang training 6 bulan, jangan 6 bulan. Ada training 3 hari, Masya Allah pulang dari training dia jadi semangat. Anak ingat dengan kawan yang ikut seminar motivasi untuk bekerja, berusaha. Dia cerita, Syafiq kata dia, anak ikut seminar 3 hari. Selesai seminar, anak kayak ingin terbang, kata dia. Mungkin gambaran Ramadan seperti itu. Seharusnya selesai Ramadan engkau terbang. Engkau sudah bisa berlari. Seperti orang yang di karantina. Kadangkala antum bosen kan di karantina. Diisolasi. Gak kemana-mana. Lihat burung. Setelah dilepas dari kurungannya. Ya Allah. Dia bisa terbang. Kadangkala gak bisa terbang dia. Suasana di kurungan itu masih ada. Ini kalau bicara terbang untuk termotivasi beramal soleh. Tapi kadangkala tuh burung karena biasa dia ya diluluhkan ya. Kemudian dia jadi tunduk. Maka Ramadan
seharusnya menciptakan orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bicara, ana kasih nasihat menjaga semangat Ramadan, seharusnya memang antum sudah 30 hari ditempa di situ. Jadi kalau bicara kajian ini, ya kayaknya ana memberikan motivasi kepada orang yang sedang membara motivasi yang ada pada diri dia untuk beramal. Seharusnya seperti itu. Tapi realitanya berbeda. Ada orang yang sudah berhenti membuka Al-Quran. Terus gimana menjaga semangat Ramadan ini? Mungkin ada beberapa tips ya. Ana membaca tulisan-tulisan para ulama ya, tentang bagaimana menjaga diri setelah bulan Ramadan agar bisa terus istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengkaji kembali tujuan hidup antum. Untuk apa sih sebenarnya antum hidup? Kenapa kita diciptakan? Untuk apa kita berada di muka bumi ini? Ada 8 miliar manusia kurang lebih lah yang sedang hidup. Yang mungkin sebagian sudah mati. Di muka bumi ini. Entah ada berapa miliar bangsa jin. Untuk apa sebenarnya Allah menciptakan kita? Insya Allah kalau bicara untuk apa, kita tahu. Kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Usaha kita akan kita tinggalkan. Rumah yang kita bangun, ma'assalamah. Anak-anak kita juga gak bakal dampingin kita tatkala kita meninggal dunia. Kalau sekarang ada orang yang kebingungan. Ana membaca berita atau nonton berita sebagian bagaimana ada keluarga yang ingin menjenguk ayahnya atau pamannya atau anaknya yang mati karena COVID-19. Mereka gak bisa. Menjenguk pun tidak diizinkan. Tahu-tahu nih orang sudah berada di kuburan. Sejatinya kita semua akan berakhir seperti itu. Walaupun ada yang diantarkan oleh 1000 orang. Mungkin ada 100.000 orang yang mengantarkan jenazahnya. Tapi engkau tetap sendirian nanti di sana. Selama-lamanya engkau di sana. Keluargamu akan pulang. 100.000 orang yang mengantar jenazahmu. Nggak ada satupun yang akan tidur di dalam bersamamu. Mendampingi. Mereka semua akan pulang. Sampai orang-orang yang mencintaimu. Kalau digambarkan, ya Allah, anak ya, kalau tahu abahnya meninggal dunia. Dia mengatakan, tunggu dulu, anak mau pulang. Katanya, anak mau jumpain abah terakhir kali. Udah mati abahmu. Udah mati umimu. Segera dikubur. Maka tujuan hidup ini yang benar-benar kita harus ketahui. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bas. Nggak ada lainnya. Ahibati fillah. Tapi ada orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Seakan-akan Allah hanya nyuruh dia beribadah di bulan Ramadan. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ayat 99. Naam, tafadhal dibaca. Mungkin Akh Hamzah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Naam. Hadhiyal hayat. Kita beribadah bukan hanya di bulan Ramadan. Allah kasih rezeki kepadamu emangnya cuma di bulan Ramadan. Allah kasih fasilitas kepadamu emangnya cuma di bulan Ramadan. Jantungmu berdetak hanya di bulan Ramadan.
Bibirmu bisa bergerak hanya di bulan Ramadan. Darahmu hanya mengalir di bulan Ramadan. La. Sepanjang tahun. Maka Allah katakan, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah, sembahlah Allah sampai keyakinan datang, sampai mati datang. Sehingga seorang mukmin yang tahu dengan tujuan hidup dia, anak ini nggak lama di sini. Antum lihatlah orang-orang yang merantau. Kemarin aja yang ribut mau mudik. Bahkan pulang kampung untuk selama-lamanya. Karena dia tahu tujuan hidup dia, anak nggak mau lama-lama di Jakarta, anak nggak mau lama-lama di Kalimantan, anak mau pulang kampung. Anak mau tinggal di sana. Ya, kita pun seperti itu. Allah sudah tetapkan batas waktu untuk kehidupan di sini. Dan sepanjang waktu itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Maryam ayat 31 Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana sih Nabi Isa alaihi salam dikasih wasiat oleh Allah, ini nabi dikasih wasiat sama Allah azza wajalla untuk terus beribadah. Silakan dibaca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Selama engkau masih hidup. Selama nyawa masih dikandung badan, maka engkau harus beribadah. Ini orang yang tahu dengan tujuan hidup. Seperti orang-orang yang bekerja. Berapa tahun dia bekerja? Ya mungkin kalau di dunia ada masa pensiun. Apakah setelah pensiun dia berhenti cari rizki, cari maisha? Enggak. Kalau untuk urusan dunia kita terus-terusan melakukan selama masih ada ruh di tubuh kita, kita berusaha untuk cari dunia. Kenapa untuk akhirat kita milih-milih waktu? Ana beribadah sekarang, ana insya Allah lah ntar ana sholat lagi kalau Ramadan, ntar ana puasa lagi kalau Ramadan, ntar ana ngaji lagi kalau Ramadan. Enggak. Selama engkau hidup. Nabi Isa alaihissalam mengatakan wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Selama aku hidup. Jadi engkau jadi orang baik itu dimanapun kau berada. Madrasatul Ramadan itu menciptakan orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah, madrasah itu udah selesai. Udah 30 hari kita puasa bulan kemarin ini. Lewat nih 30 hari. Engkau udah jadi insan yang bertakwa. Jadi mukmin itu mustaqim hidupnya, nggak neko-neko. Karena ada orang yang baiknya itu pura-pura. Ketika ada bosnya, dia baik. Ketika ada bosnya, dia semangat kerja. Tapi tatkala bosnya pergi, bosnya absen, dia jadi turun semangatnya. Enggak, mukmin enggak kayak gitu. Ada bos, enggak ada bos, ana laksanakan kerjaan ana. Maka semangat takwa itu yang ada pada diri kita perlu kita jaga dengan memperbaharui tadi niat kita hidup buat apa sih? Bukan hanya untuk memenuhi perut kita. Tujuan hidup itu bukan untuk membangun rumah di dunia ini. Bukan untuk memiliki mobil ya. Kadangkala orang tua ketika mengatakan kepada anaknya, nah engkau harus seperti ini nanti, nah harus seperti ini, seperti itu. Masya Allah. Dijelaskan sama orang tua tujuan nanti. Bagaimana ketika itu anak perempuan nanti engkau kuliah ya. Kau nanti bisa bekerja, bisa memberikan penghidupan kepada dirimu. Nanti kalau engkau menikah, engkau sudah mandiri.
Kalau terjadi apa-apa dalam rumah tanggamu, mungkin kau diceraikan sama suamimu, kau sudah punya penghasilan, subhanallah. Itu bagaimana orang tua menyusun tujuan hidup anaknya. Memberikan trik-trik kepada dia agar dia mencapai tujuan tersebut. Tapi kita seorang mukmin, tujuan hidupnya mengabdi kepada Allah SWT. Dimanapun kau berada, mau jadi bos, mau jadi anak buah, mau jadi kuli bangunan, mau jadi tukang sampah, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi gubernur, mau jadi apapun engkau. Ada satu statusmu yang tidak akan pernah berubah. Nggak akan pernah berubah status itu. Engkau adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Dan sepanjang hidupmu, ada sebuah ikatan yang tidak akan terlepas. Engkau punya kewajiban mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena Dia menciptakan. Bishr al-Hafi pernah dikatakan kepada dia, tuh ada orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Kalau sudah selesai Ramadan, tinggalkan sama mereka. Ditinggalkan. Nggak ada lagi sholat malam. Sama sekali nggak ada. Quran ditutup. Sholat di masjid enggak lagi. Memberikan buka kepada orang puasa, selesai. Maka dia menjawab. Atau dia mengomentari sambil mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifun Allah illa fi Ramadan. Tuh, tatanan masyarakat yang sangat buruk. Yang sangat buruk. Buruk sekali mereka. Yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Ahibati fillah, seorang mukmin itu tidak terpengaruh, tidak terperdaya dengan orang-orang, dengan kawan-kawannya yang mungkin nggak taat sama Allah. Yang mungkin malas-malasan beribadah. Karena memang ada ya orang-orang di bulan Ramadan nggak ibadah juga sih. Bahkan nggak puasa. Ada salah satu kawan yang dia telepon ana mengatakan, Ustadz gimana Ustadz? Ana kerja di sebuah instansi pemerintah. Dia cerita dia punya senior, dia punya atasan. Itu nggak puasa Ustadz. Di bulan Ramadan. Nggak puasa. Apa yang harus ana lakukan? Ada orang yang ikut angin. Anginnya ke barat, dia ke barat. Anginnya ke timur, dia ke timur. Orang di kantor pada puasa, dia puasa. Orang di kantor pada nggak puasa, dia juga nggak puasa. Mukmin nggak seperti itu. Sabit mukmin itu. Nabi SAW mengatakan al-mu'min kan nakhla. Mukmin itu seperti pohon kurma. Daunnya pohon kurma itu nggak ada yang gugur. Nggak ada. Kalau nggak ditarik, kalau nggak dipotong, tuh tegar dia. Tu'ti ukulaha kullahin. Terus dia memberikan manfaat kepada buah-buahnya, Masya Allah. Ya. Daunnya bisa dimanfaatkan buat berteduh. Tuh mukmin kayak gitu. Kan nakhla, seperti pohon kurma. Wal mu'min kan nahla. Dan mukmin itu seperti lebah. Antum lihat lebah, kemana dia pergi? Ketika dia melewatin tempat-tempat yang kotor, dia lewatin, nggak peduli nggak. Aku nggak mau di sini, bukan tempatku ini. Dia akan cari bunga, dia akan ambil madunya dan dia tidak merusak. Bagaimana dia mengambil yang baik, namun dia tidak merusak di sana. Itu mukmin. Maka tatkala antum sekarang mulai kerja lagi, mulai hidup seperti biasa, antum mendapatin orang-orang di sekitar antum, mereka nggak beribadah, seharusnya antum yang mewarnai mereka. Semangat antum di bulan Ramadan tuh bersama tujuan hidup yang sudah mengakar di hati antum, antum bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban antum sebagai orang yang bertakwa wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
Kemudian kita nih kadangkala kalau ngelihat orang banyak nggak bener, kita itu goyah hatinya. Kalau mungkin di lingkungan itu yang benar 100 orang, yang nggak benar 2 orang, insya Allah aman kita. Tapi gimana Ustadz, ini yang nggak benar banyak Ustadz. Ya, sejatinya kalau bicara kebanyakan manusia, kalau bicara mayoritas, gimana sih kondisi mayoritas manusia itu? Allah menyebutkan di surah Al-An'am ayat 116. Nah, tafadhal dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangka belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Nah, tuh kalau mengikuti kebanyakan manusia, antum tersesat. Jadi jangan menjadikan mayoritas, kebanyakan orang sebagai ukuran kebenaran. Mereka hanya mengikuti hayalan-hayalan mereka. Mereka hanya membuat kedustaan. Kalau kita lihat tuh orang-orang yang bikin film ini, bikin film itu. Ditonton oleh jutaan manusia, Masya Allah. Nah, kadang-kadang lihat yang nonton, banyak banget yang nonton. Ada orang-orang bikin vlog-vlog yang gak berguna. Yang nonton banyak sekali. Antum mau ikut, oh karena banyak yang nonton, antum akhirnya nonton juga. Untuk memperbanyak mereka. Kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, mayoritas manusia di muka bumi ini, engkau akan tersesat. Maka kita jangan takjub dengan orang-orang yang terpeleset ke dalam kesesatan, yang terjebak dalam kumbangan dosa. Jangan takjub sama mereka. Tapi yang perlu antum herankan adalah bagaimana ada orang yang selamat di tengah-tengah orang-orang berbuat dosa. Ada yang selamat. Ya Allah, bisa selamat fulan. Ini yang perlu kita kagumi. Yang sedikit ini yang perlu kita ikuti. Kenapa? Karena memang mayoritas manusia bukan menjadi ukuran kita mengikuti mereka. Maka ahibati fillah, tujuan hidup harus jelas. Itu yang akan membuat kita semangat. Kemudian yang kedua, ilmu. Ilmu ini, subhanallah ya, kalau kita mau bicara ilmu dunia, apalagi ilmu agama, itu membuat antum jadi semangat. Ana beberapa kali potong ayam, potong bebek. Ana sempat suruh anak-anak untuk memotong dan mencabuti bulunya. Itu sampai 1 jam, 2 jam mereka bekerja. Akhirnya ibunya ngomong, sudah berangkat ke pasar. Pasar itu ada tempat pemotongan. Dibawalah ke pasar sama 2 anak ini. Pulang dia mengatakan, ya Allah bah, kata dia. Itu 20 ayam, 5 menit selesai. Masukkan mesin, bersih semuanya udah. Subhanallah ya. Lalu dia ngatakan, ilmu itu kayak gitu bah, kata dia. Kita tanpa ilmu 2 jam. Antum perlu belajar. Antum perlu ketahui. Apa yang perlu kita ketahui? 3 hal yang selalu disampaikan adalah man rabbu. Siapa Rabbu? Yang kedua, madinu, agamamu itu apa? Agama kamu itu apa?
Karena ada orang-orang ngaku Islam, tapi nggak tahu Islam itu apa. Oh, saya Muslim, ini KTP-nya Islam. Kelakuannya sama sekali tidak menunjukkan keislaman dia. Omongannya, ucapannya, komentarnya jauh panggang dari api. Nggak pantas engkau mengatakan ana Muslim dengan perbuatan-perbuatanmu yang tidak melandaskan atau menggambarkan sifat seorang Muslim. Maka kita perlu berilmu. Islam itu apa sih? Karena muncul orang-orang yang Islamfobia gara-gara media yang sering menyudutkan Islam. Gara-gara ada oknum dari Muslim yang tadi, yang kelakuan dia jauh dari tuntunan Islam. Maka antum harus belajar tentang Islam, kemudian tentang Nabi Muhammad SAW. Ini untuk menjaga jemaah. Pelajari agama ini. Antum supaya tahu bahwasanya kalau bicara sholat malam, apakah sholat malam itu hanya disyariatkan di bulan Ramadan? Dalam agama Islam, sholat malam itu hanya di bulan Ramadan. Setelah itu nggak ada lagi sholat. Kapan ketemu sholat malam lagi? Nanti Ramadan tahun depan. Ini ilmu yang salah. Semua amalan-amalan yang diperintahkan di bulan Ramadan sepanjang tahun itu hampir semuanya kita diperintahkan untuk mengamalkan. Bicara sholat malam. Sepanjang tahun seharusnya antum sholat malam. Afdhalus salah ba'dal maktubah salatul lail. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baiknya sholat setelah sholat yang 5 waktu adalah sholat malam. Bukan di bulan Ramadan, tapi sepanjang tahun. Perbedaannya sama Ramadan, waktunya Ramadan ini mulia. Allah berikan kepada engkau untuk panen nih. Yang mungkin kau tidak bisa raih di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kau bisa gantikan. Karena apa? Ada kelipatan ganda di sana bagi amalan-amalan. Kemudian kalau kita ngelihat lagi bulan Ramadan, pintu surga dibuka ketika itu, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, tiap malam ada yang menyeru, ya baghiyal khair akbil, ya baghiyal syarr aksir, terus seruan itu tiap malam. Memanggil kita untuk berbuat baik. Mungkin di luar Ramadan nggak seperti itu. Tapi perintah-perintah untuk berbuat baik itu sepanjang masa. Bagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun engkau di malam hari ketika tinggal sedikit dari malam itu. Nisfahu awinqus minhu qalila. Setengah malam mungkin kau bangun. Atau kurangin. Uzid alaih. Atau kau tambahkan. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Maka Nabi SAW imamul muttaqin. Imamul muttaqin. Pemimpin orang-orang yang bertakwa. Idola buat orang-orang yang bertakwa. Sepanjang tahun beliau sholat malam. Bukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semangatnya ditambah. Volumenya ditambah. Tapi sepanjang tahun beliau terus. Maka kita perlu punya ilmu nih tentang sholat malam. Ketika Nabi SAW sampai kota Madinah. Awal beliau datang nih. Di bulan Rabiul Awal. Beliau masuk ke kota Madinah. Orang-orang lagi kumpul. Apa kata beliau? Ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannah bisalam. Kata Nabi SAW, wahai umat manusia, tebarkan salam. Berbagilah makanan. Sambung silaturahim. Dan sholatlah tatkala orang-orang
sholat di malam hari ketika orang-orang tidur. Di bulan Ramadan saja enggak, sepanjang tahun. Tadkhulul jannah bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Dan tanda-tanda orang itu diterima Ramadannya, insya Allah dia jadi lebih baik. Tadi tetap ada nilai-nilai Ramadan yang dia jaga. Makanya kalau ternyata antum lihat diri antum, anak kayaknya nilai-nilai Ramadan udah habis, susah. Ya wallahu a'lam. Antum perlu takut, perlu cemas, perlu khawatir. Jangan-jangan ibadah Ramadan gak diterima. Kalau ternyata kita, ya nggak ada sisa-sisa Ramadan yang nempel di diri kita, jemaah. Seperti orang keluar dari toko parfum, keluar tuh seharusnya wangi dia. Tapi engkau keluar, nggak ada bau sama sekali. Maka sampai dikatakan oleh seorang penyair, dia mengatakan wa ayu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mithla ma dakhal. Apa gunanya, apa manfaatnya sekolah di madrasah kalian? Kalau nih anak masuk, keluar, kemudian lulus dia, seperti sebelum masuk. Jadi kondisi dia nggak ada perubahan. Oke lah kita katakan memang berbeda lah ketika anak di dalam sekolahan, kemudian di luar. Tapi ada nilai-nilai sekolahan ya. Kadangkala orang tua lihat anaknya pulang dari pesantren. Ya Allah, Masya Allah, anak-anak Ustaz sekarang tambah berbakti. Anak-anak kalau pulang bersih-bersih rumah. Ada nilainya ini, ada yang dia bawa. Tapi nih anak Ustaz sekolah, setahun di pesantren balik. Allah Ustaz. Kayak nggak sekolah tuh anak. Nggak ada nilai-nilai yang dibawa. Maka tadi dengan ilmu kita ketahui enggak berarti anak harus ada perubahan. Anak harus jaga nih. Sholat malam ini bukan hanya di bulan Ramadan, anak tahu. Dan sholat malam ini kehormatan, kemuliaan seorang mukmin. Kalau engkau ingin hidup mulia, bangun malam. Baik, bicara puasa. Apakah puasa hanya di bulan Ramadan? Enggak, sepanjang tahun. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan tentang keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada keutamaan di situ. Man shama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian diikutin dengan 6 hari di bulan Syawal. Faka'annama shamat dahr, seakan-akan dia puasa setahun. Subhanallah jemaah. Untuk melihat bagaimana Nabi menjaga semangat para sahabat. Engkau udah puasa sebulan, kuat engkau puasa sebulan. Nih tambahin 6 hari. Jadi secara fasilitas, agama kita udah nyiapin fasilitas engkau untuk istiqomah. Engkau untuk beribadah. Tetap ada ibadah puasa yang dijaga. 6 hari bulan Syawal. Jadi dari 30 hari, kalau kemarin engkau 30 hari puasa, nih sekarang gak 30 hari, 6 hari. Kalau ternyata engkau bisa puasa 6 hari Syawal, Masya Allah. Nilainya puasa setahun. Allahu Akbar. Jadi antum puasa 30 hari plus 6 hari, itu nilainya setahun antum puasa. Alhamdulillah ini hari ke-11. Masih ada sisa waktu untuk puasa Syawal. Jaga. Fadilah puasa kita tahu. Bagaimana orang yang berpuasa man shama yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Maksud jalan Allah ini ada beberapa penafsiran para ulama. Maksudnya ketika berjihad atau maksudnya ketika niatnya lillahi ta'ala, maka dia akan dijauhkan 70 tahun dari api neraka wajah. Wassaumu junnah. Kata Nabi SAW, puasa itu perisai. Bukan hanya puasa Ramadan. Sepanjang tahun. Ada puasa-puasa sunnah. Puasa itu perisai. Puasa itu benteng yang akan menyelamatkanmu. Dari apa? Dari neraka nanti di akhirat dan dari dosa di dunia. Jadi kalau bicara kita ingin terjaga, puasa sunnah nih jaga.
Kenapa anak muda yang nggak mampu puasa, yang nggak mampu nikah sama Nabi SAW suruh puasa? Karena tujuannya jaga dia. Engkau dengan puasa, insya Allah dapat mengontrol dirimu. Kita ini bulan Syawal. Oke, kita puasa 6 hari. Nanti di bulan Dzulqa'dah, Masya Allah. 3 hari aja, separuhnya. Jadi dari 30 hari, jadi 6 hari. Bulan Dzulqa'dah 3 hari. Ini kalau kita bicara minimal. Kadang-kala orang, ya kita bicara yang minimal dulu lah. Nanti dikasih tahu yang banyak-banyak, merasa, aduh sangat berat, yang minimal. Minimal 6 hari di bulan Syawal. Entar bulan depan udah turun lagi, turunin sama Allah. 3 hari nih. Tapi kalau engkau mau puasa Daud, engkau puasa Senin Kemis, ya bebas lah. Ada orang-orang yang nilainya memang dia, kalau bicara dia kumlot, Ustaz, lulusannya kumlot, pantas dia. Tapi ada yang lulus, tapi cuma sekedar lulus, Ustaz. Udah kalau antum sekedar lulus, ya 6 hari lah Syawal. Nanti bulan Dzulqa'dah, ya 3 hari. Yang penting dijaga tuh. Nanti di bulan Dzulhijjah, Masya Allah. Ada 1 hari yang dianjurkan kita puasa. Yang sangat dianjurkan, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah nih. Yang kita tahu, pahala puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Tahun lalu dan tahun depan. Tapi kalau antum mau puasa di tanggal 1 Dzulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tafadhol. Tapi ada orang enggak lah, ana ambil 1, tafadhol ambil 1. Tapi dijaga. Jadi semangat Ramadan ini terus terjaga. Ada puasa Syawal, ada puasa Dzulqa'dah tadi, puasa 3 hari yang dianjurkan. Kemudian ada puasa di bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Nanti Muharram ketemu Muharram. Masya Allah. Afdalus siyam ba'da Ramadan. Syahrul Muharram. Ketika antum semakin menjauh dari bulan Ramadan, antum perlu untuk mencas kembali semangat Ramadan tersebut. Allah sediakan buat engkau bulan. Di situ ada puasa Asyura. Tapi ternyata puasa sunnah di bulan itu. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan, bulan Muharram. Maka ini untuk menjaga semangat puasa. Artinya puasa itu disyariatkan dengan fadilah yang banyak sekali. Untuk ya menyelamatkan dirimu dari api neraka, menjaga emosimu, mengontrol dirimu dari dosa-dosa. Tadi anak muda yang gak mampu nikah, disuruh puasa sama Nabi SAW. Fa inna lahu wija. Jadi manfaat akhirat jelas, manfaat dunia kau dapat. Kemudian bicara membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah. Kita tahu setiap huruf itu 10 kebaikan. 1 huruf. Alif lam mim. La aqulu alif lam mim harf. Kata Nabi SAW, alif lam mim itu bukan 1 huruf. Tapi alif lam mim itu alifun harf, lam harf, mim harf. Engkau baca alif lam mim 30 engkau dapat. Nggak mau baca Quran, berhenti baca Quran. Masya Allah. Kemudian Quran ini kitab petunjuk. Jadi untuk melanjutkan perjalananmu sampai Ramadan tahun depan, sampai kematian nanti tiba, engkau perlu membaca buku bimbingan. Dan buku bimbingan itu namanya Al-Quranul Karim. Pedoman seorang muslim itu Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jadi kalau mungkin orang-orang bikin buku ini, bikin buku itu, nah banyak buku yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan muamalat. Induknya Quran. Semuanya mengarah ke sini. Sampai hadis-hadis Nabi SAW adalah penjelasan untuk Al-Quran itu sendiri. Maka antum baca Quran, antum harus punya target sekarang. Kalau kemarin target hatam sebulan, sekarang antum target mentadabburi Al-Quran,
atau memahami Al-Quran setahun. Bikin program tersebut. Ana punya waktu 11 bulan. 11 bulan ini 330 hari anggap. Oke, 330 hari. Quran ini kira-kira ada 600 halaman. Antum bagi udah. Tinggal dibagi. Berarti sehari 2 halaman kira-kira. Mampu nggak? Kalau dikatakan antum nggak mampu, antum buka WhatsApp, membaca grup, atau entahlah apa yang antum buka. Itu antum kuat berjam-jam. Buka status orang. Ana sampai sekarang heran jamaah. Kenapa ada orang yang sibuk buka status orang lain? Sampai ana ngomong sama istri ana udahlah. Masih ada status diri kita yang perlu kita baca. Hari ini, engkau tulis hari ini sudah 2 lembar belum Quran? Kita kalau bicara ini target yang teringan. Target keringan 11 bulan kita hatam Quran sama artinya. Udah faham 11 bulan. Berarti kita punya status yang harus selalu kita update. Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Antara kita sama diri kita. Hari ini 2 halaman. Insya Allah bulan Sya'ban udah selesai itu antum. Alhamdulillah Qurannya udah selesai Ustaz. Alhamdulillah. Ini buat orang yang mau menjaga semangat. 2 halaman. Sehari. Bukan 1 juz. 2 halaman. Tapi istiqomah. Antum 2 halaman. Alhamdulillah ana semakin faham Ustaz. Kenapa ana ini kok disuruh sholat ya. Kenapa ana ini kok disuruh sodaqah. Semakin faham. Karena dia akan lewatin ayat-ayat sholat. Nanti ketemu perintah sholat lagi. Ketemu perintah sabar. Ketemu perintah tawakal. Ketemu perintah bertakwa. Ketemu perintah lagi untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Ada banyak. Ini kitab arahan. Buku pedoman yang harus kita baca. Jemaah. Sepanjang tahun. Tapi tadi 2 halaman. Paling tidak. Kalau antum bisa 1 juz alhamdulillah. Tapi ini kita bicara yang paling minimal. Karena orang-orang sekarang hidupnya pada minimalis semuanya. Baca Quran. Kemudian sedekah. Memang Nabi SAW ketika di bulan Ramadan. Sedekah beliau itu sampai seperti angin yang ditiupkan. Angin ya ma. Dari cepatnya harta itu keluar dari beliau ya. Masya Allah. Anda itu dapat titipan-titipan zakat. Zakat ini kewajiban memang. Titipan zakat itu yang terus orang kirim lagi sampai kita yang bagiin pening. Pusing sampai gitu. Sampai beberapa ustadz anak kasih, Ustadz fadl Ustadz tolong disalurkan. Kata aduh enggak afwan. Udah Ustadz fadl antum. Anak melihat banyak orang baik. Ya. Banyak orang berbagi. Banyak orang sadar dengan nilai harta. Dia tahu harta ini titipan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika antum selesai bulan Ramadan, semangat kerjanya bertambah, tolong semangat sodakohnya bertambah juga. Mungkin tidak seperti bulan Ramadan, tapi paling tidak seperti bulan Syawal. Artinya tidak seperti di bulan Sya'ban, afwan. Tidak seperti di bulan Sya'ban itu sebelum Ramadan. Tapi sekarang antum kan udah lebih baik lagi. Antum aja kemarin Ramadan nahan makan, lapar, makanan enak antum gak makan. Sekarang antum tahu ternyata harta ini tidak lebih dari 1 sayap nyamuk. Bukan harta, dunia ini. Orang kalau faham, tuh ilmu tadi kita bicara tentang ilmu. Hakikat dunia ini, hakikat harta. Kenapa dia pegangin terus tuh fulus? Lepas. Orang kalau, lihatlah. Kalau antum mana kasih emas 1 kilo, pegang. Antum pegang tuh emas 1 kilo. Capek antum pegang. Jangan dilepas. Antum ke kamar mandi pegang. Antum tidur pegang. Antum makan pegang. Kalau makan taruh ke sebelah kiri. Pokoknya pegang terus tuh. Capek enggak antum? Tapi ketika antum lepas, Allah Zain, ya Allah. Seperti itu dunia. Ketika kita megangin terus, capek kita itu. Tapi ketika kita lepas,
Makanya Nabi SAW menggambarkan orang yang melepas hartanya bersedekah itu seperti orang yang pakai baju besi yang awalnya sempit, membuat dia susah bernafas, perlahan-lahan semakin lebar, semakin lebar. Jadi enak hidup dia. Begitu pula ketika engkau pegang uang. Ketika engkau pegang uang, Allah capek. Lepas. Lepaskan. Engkau akan tidur nyaman. Bangun tidur nikmat. Rizkimu Allah akan ganti. Maka Nabi SAW setelah menjelaskan tentang zakat yang wajib, beliau mengatakan was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Atau kama qala Nabi SAW. Sedekah itu tudfi'u ghadab Allah, afwan, memadamkan amarah Allah Azza wa Jalla, menghapuskan dosa. Sebagaimana api itu dipadamkan sama air. Maka antum terus bersedekah. Karena kita tahu kita berbuat dosa. Paling tidak sedekah yang kita berikan, ya Allah. Allah jadi kasihan sama kita. Kita tahu hakikat kehidupan dunia karena setelah Ramadan, yang bukan berarti kita nggak berbuat dosa, kita berbuat dosa. Tadi ada amalan-amalan soleh ini yang membuat dosa kita dihapuskan. Makanya ketika Nabi SAW memberikan wasiat kepada seorang sahabat, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Dimanapun kau berada. Kapapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika engkau tergelincir ke dalam perbuatan dosa, ikutin dengan perbuatan kebaikan supaya dihapuskan tuh dosa. Salah satu yang menghapuskan dosa tuh sedekah. Kata Nabi SAW, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Artinya terus bersedekah. Walaupun antum sekarang, anak susah ekonomi. Bukan berarti antum gak sedekah. Ya sudah, sesuai dengan kemampuanmu. Setengah butir kurma. Bukan satu butir kurma. Setengah butir kurma. Itu untuk menjaga keistiqomahan kita. Tiap hari kita mau sedekah. Atau sejumat sekali. Yang penting istiqomah kita sedekah. Kemudian bicara silaturahim. Kita tetap dijaga. Jangan selesai ya silaturahim kan di Idul Fitri. Nggak ada silaturahim Idul Fitri saja. Silaturahim itu sepanjang masa kita menjaganya. Hanya momentum mungkin Idul Fitri. Ya memang hari kebahagiaan, hari kegembiraan. Sehingga kita bisa berjumpa dengan keluarga. Apalagi ada acara mudik, ada acara liburan ya. Sehingga waktu itu momentum untuk bersilaturahim. Tapi bukan berarti silaturahim itu hanya di Idul Fitr saja. Karena ada orang yang bersilaturahim hanya ketika lebaran. Dan silaturahim itu bukan berjumpa. Tapi lebih luas dari sekedar makna berjumpa, berziarah. Yakni berbuat baik kepada kerabat kita. Dan masih banyak amalan-amalan lain di bulan Ramadan yang kita kerjakan, di selain itu kita kerjakan. Kita jaga amalan itu walaupun tadi secara kuantitas mungkin tidak sebanyak di bulan Ramadan. Jadi setelah tujuan hidup kita yang kita perbaharui ya. Yang kedua ilmu yang kita gali tentang agama kita. Tentang amalan-amalan di bulan Ramadan ya. Tentang agama kita, tentang Rob kita, tentang Nabi kita Muhammad SAW. Baca tuh tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Baca Asma'ullah al-Husna. Fahami makna-maknanya. Yang ketiga yang perlu kita renungkan. Atau yang perlu kita adakan di hati kita. Adalah merasa butuh sama amalan tersebut. Kebutuhan. Karena kebutuhan ini yang membuat orang istiqomah. Salah satunya. Anda berjumpa dengan salah satu TKI yang bekerja di Madinah. Ana tanya waktu itu beberapa tahun yang lalu ya. Ana tanya, Pak, Bapak ini sudah berapa tahun di Madinah? Sudah 28 tahun. Masya Allah. Pisah sama keluarga? Iya. Setahun sekali pulang atau 2 tahun sekali pulang. Kok kuat Pak? Emangnya Bapak betah di sini? Enggak Ustaz. Tapi butuh. Bukan betah tapi butuh.
Sekarang antum butuh nggak? Merasa butuh nggak dengan sholat antum? Antum lihat orang-orang yang bekerja, antum yang sekarang bekerja. Kenapa antum istiqomah bekerja di tempat itu, tiap hari berangkat kerja, jam 7 atau jam 8 sampai jam 4, tiap hari, berapa tahun? Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang sampai pensiun kerja di tempat itu. Kalau ditanya kenapa? Butuh. Tapi ada butuh yang plus cinta, selesai sudah. Orang kalau sudah punya cinta dengan pekerjaannya, jemaah, ya Allah. Kadangkala dia nggak digaji pun tetap bekerja. Enggak lah, anak udah cinta banget sama kerjaannya. Antum udah dipensiunkan gitu, nggak apa-apa lah, anak pensiun nggak apa-apa. Yang penting jangan larang anak untuk bekerja. Kenapa? Anak suka sama pekerjaan ini gitu loh. Tapi antum nggak digaji, nggak apa-apa. Orang anak sudah ada fulus ya, anak sudah punya, alhamdulillah. Tapi jangan larang anak untuk bekerja. Nih, yang awalnya butuh, lama-kelamaan jadi cinta antum. Dan ketika antum cinta sama Allah, ketika antum cinta sama Islam ini, ketika antum cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi antum akan siap mengorbankan segala yang antum miliki. Karena pada hakikatnya, semua yang antum miliki pemberian Allah Azza wa Jal, dan semuanya antum akan tinggalkan. Tujuan hidup, ilmu, kebutuhan, yang terakhir cinta. Tumbuhkan cinta itu. Dan cinta ini tentu awalnya dari ilmu. Karena tak kenal maka tak sayang. Berapa banyak orang yang gak suka sama Quranul Karim. Baca Quran dia gak suka karena gak kenal sama Quran. Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum. Kata Uthman bin Affan. Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah merasa puas membaca Al-Quranul Karim. Gak akan pernah. Ini kalamullah yang antum baca. Kalamullah. Maka tumbuhkan cinta. Ana masih ingat dulu di kota Madinah, waktu jadi mahasiswa kita, ada satu orang dari Bangladesh. Itu bawa kertas. Dia minta, tolong bacakan kata dia. Kenapa? Ini surat dari pacar Ana, kata dia. Ini orang nggak ngerti bahasa Indonesia. Dapat surat dari TKW, tulisannya bahasa Indonesia. Maka mau tidak mau karena dia cintanya dengan surat tersebut, dia akan minta orang untuk membacakan kepada dia. Dan ketika dia tahu sama artinya, ya Allah, dia semakin cinta. Ini bukan anak melegalkan pacaran, tidak. Tapi yang namanya cinta. Karena ada cinta yang haram, yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi ada cinta yang kita diperintahkan untuk mencintai. Bahkan iman kita tidak akan sempurna tanpa cinta tersebut. Kalau antum udah cinta sama Quran, antum gak akan bosan baca Quran. Karena Al-Quran Karim adalah surat cinta dari Allah Azza wa Jal kepada hambanya. Yang Allah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha pemurah. Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bishawab ya ma. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan kepada Al-Akh Hamzah. Nah, silahkan. Ya, syukran. Untuk pertanyaan, pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kalau setelah bulan Ramadan ibadah serasa berat? Ketika bulan Ramadan bisa membaca Al-Quran 4-5 juz sehari semalam. Tapi sekarang 1 halaman saja berat. Apakah godaan setan itu lebih besar selain di bulan Ramadan? Naam, jemaah. Ya. Kalau kita lihat, Allah memang menjadikan bulan Ramadan bulan yang penuh dengan kebaikan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Sehingga di bulan itu kita bisa mengamalkan banyak hal yang di luar bulan itu kadang-kala sulit buat kita. Itulah berkah Ramadan. Jadi kalau dikatakan di bulan itu kita berpuasa. Nih, bulannya udah ditutup pintu
neraka, dibukanya pintu surga, setannya dibelenggu. Kemudian engkau berpuasa. Engkau berpuasa nih. Engkau sahur tadi. Nanti berbuka, banyak baca doa. Kemudian nanti sholat taraweh. Ada suasana itu menciptakan di dirimu keinginan untuk berbuat baik lebih besar lagi. Ditambah lagi milieu atau lingkungan sekitar. Semuanya pada baca Quran. Semuanya pada ngaji. Maka itu memotivasi kita untuk semangat membaca. Sehingga di luar bulan Ramadan mungkin kita tidak bisa. Oke, 4 juz nggak bisa. Ada yang tersisa dari 4 juz, 1 juz umpamanya. Alhamdulillah, itu yang dijaga. Jadi tetap ada yang kita jaga selama bulan di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Memang kalau dikatakan apa penyebabnya kita di bulan Ramadan bisa beramal begitu semangatnya tanpa mengenal lelah ya. Karena memang bulan itu bulan penuh berkah. Allah sediakan buat engkau agar engkau memiliki banyak baterai lah yang kau bawa. Nanti di bulan Syawal tetap dijaga. Makanya tadi bukan puasa sebulan penuh di bulan Syawal. Enggak, puasa 6 hari. Kalau tadi engkau nggak bisa Quran full, nggak bisa 4 juz sehari, nggak ada masalah. Kau baca 1 juz. Yang penting istiqomah. Karena ada orang yang terlalu semangat. Dia ingin seperti Ramadan, malahan dia akhirnya patah semangatnya, nggak baca Quran sama sekali. Udahlah, yang antum mampu. Ana sehari kayaknya mampu. Dilihat kondisi dirinya. Kayaknya ana mampu 1 juz. Bismillah. Tapi ada orang yang enggak. Pokoknya anda ada waktu kosong, anda baca Quran. Jadi dia punya janji sama dirinya. Kalau ada waktu kosong, anda baca Quran. Itu mulia buat dia. Jadi pokoknya ada waktu kosong dia baca Quran. Targetnya waktu kosong anda baca Quran. Karena ada orang waktu kosong buka handphone. Buka berita, macam-macam. Enggak, anda waktu kosong anda mau baca Quran. Dan godaan setan tentunya di selain bulan Ramadan, ya jelas lebih gigih lagi. Setan-setan yang dibelenggu dilepas sudah di bulan Syawal. Maka kita perlu menjaga diri kita dengan berzikir ya. Terus berzikir, dan salah satu zikir yang mulia adalah membaca Al-Quran itu sendiri. Hada wallahu a'lam bishawab. Banyak pertanyaan saya coba Ana ajukan satu pertanyaan dari Ana diri sendiri dulu insyaallah. Untuk merubah kebiasaan kita sehari-hari supaya lebih baik ataupun lebih istiqomah dalam pendirian, itu Pak, Ana pernah dengar itu kalau merubah kebiasaan itu harus dilakukan selama 40 hari berturut-turut dan tidak putus. Kalau misalkan putus diulangin lagi dari hari pertama. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Barakallahu fikum namanya. Iya, kalau bicara merubah kebiasaan, apakah memang harus 40 hari? Wallahu a'lam bishawab. Anda nggak tahu. Ada sebuah hadis berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ahmad, dan hadis ini hasan. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla arba'ina yawman fil masjid la tafutuhu takbiratul ihram." Barang siapa yang sholat 40 hari. Kayaknya lafaz tadi nggak ada fil masjid, fil jamaah ya. Dia tidak ketinggalan takbiratul ihram. 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram. Kutibat lahu barakatan. Akan ditetapkan buat dia 2 stempel kebebasan. Akan dikasih. Orang kalau dikasih lunas itu biasanya kasih stempel tuh. Seret, lunas. Sudah. Akan dikasih 2 yang ditetapkan buat orang ini. Yang pertama, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yaitu ditulis bagi dia dibebaskan dari api neraka. Vonis bebas dari api neraka. Dan divonis bebas dari sifat kemunafikan. Itu 40 hari. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Adapun
entah yang tadi disampaikan berkaitan dengan merubah sifat kita. Memang kalau tadi dikatakan 40 hari, sifat munafik itu hilang. Insya Allah ketika engkau bisa melaksanakan itu. Dan kalau umpamanya terputuskan tanpa alasan yang syar'i, mulai dari pertama lagi, iya betul. Tapi kalau kebiasaan-kebiasaan kita, bagaimana kita merubahnya? Contohnya orang tidur habis subuh. Bagaimana merubah kebiasaan tidur habis subuh? Agar dia nggak tidur habis subuh. Apakah butuh 40 hari? Sebenarnya kalau bicara butuh 40 hari, setelah 40 hari itu dia udah biasa. Jangan 40 hari, 2 pekan, 20 hari anggapnya. Ini kalau bicara praktek dalam kehidupan kita. Ada orang yang biasa tidur ba'da subuh. Coba habis subuh dia rubah kebiasaannya. Dengan cara apa? Habis subuh aku naik sepeda. Udah. Hari pertama sambil ngantuk-ngantuk dengan penuh perjuangan, dia naik sepeda. Hari kedua masih berat dia melakukannya. Hari ketiga masih seperti itu. Lama-kelamaan kebiasaan itu akan mulai berubah. Hari ke-10 dia mulai nggak terlalu berat. Hari ke-20, ini contoh hari ke-20, udah dia nggak usah naik sepeda. Diam di atas kasurnya. Nggak bisa tidur. Kenapa? Karena kebiasaan itu telah tergantikan. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang kebiasaan itu, ada kebiasaan yang perlu diganti dengan cara muzahama wa tadmir. Jadi contohnya nih gelas. Ini gelas ada satu, ini gelas ada satu sedotan. Baik. Sedotan ini kalau satu, dia geraknya bebas di tempat ini. Bagaimana supaya sedotan ini nggak bergerak? Ana kasih 100 sedotan. Ana kasih 100 sedotan. Sehingga ini kalau tabiat kita yang buruk itu, dia akan terpepet sendiri. Karena kita sudah mendatangkan tabiat-tabiat yang baik. Salah satunya bulan Ramadan kemarin. Buktinya 30 hari, nggak 40 hari. 30 hari. Allah kasih 30 hari itu. Terus engkau memperbaiki dirimu. Insya Allah keluar, kau akan jadi lebih baik. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, syukur Ustaz. Pertanyaan selanjutnya seperti yang Ustaz sampaikan, tujuan manusia hidup adalah beribadah dengan banyak beramal. Amal itu butuh ilmu. Bagaimana kita mengetahui ilmu yang benar? Karena banyak ilmu tersebar sekarang seperti hoax dan sebagainya. Bagaimana caranya kita mencari ilmu dan pentingnya bermanhaj? Barakallahu fikum. Iya jemaah. Ya kalau bicara ilmu ini agama kita. Antum lihat di ilmu dunia aja ternyata sekolah-sekolah itu beda-beda. Ada sekolah yang favorit. Padahal kalau bicarakan sama aja sih yang disampaikan Ustaz. Kenapa UGM kok jadi favorit umpamanya? Kenapa UI kok favorit? Mungkin di Bandung ada ITB, mungkin di Surabaya ada ITS, macam-macam lah. Sekolah-sekolah itu yang ternyata buat orang-orang yang mau belajar itu menjadi tujuan utama. Nggak bisa baru ke tempat lain. Kadang-kadang seperti itu. Kalau itu untuk urusan dunia aja, kita memilih. Kemudian kalau bicara urusan agama ini urusan hati. Yang menentukan nanti kita masuk surga atau tidak. Kadang-kala ada orang mengatakan, ya udahlah belajar ke semuanya, ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Engkau tahu dari mana itu baik dan itu buruk. Engkau kalau belajar sama dosen, ketika engkau nggak punya ilmu, apa yang disampaikan dosenmu, engkau akan dengarkan semuanya. Contohnya, ada seorang yang kuliah agama di perguruan tinggi Islam, tahu-tahu dia nggak sholat. Jadi bingung, kok bisa nggak sholat? Di perguruan tinggi agama, ternyata dia di sana tadi mendapatkan penyampaian gurunya, yang gurunya mungkin memang nggak sholat. Dia jelaskan sholat itu tujuannya adalah mengingat Allah Azza wa Jal.
Jadi kalau kita bicara aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, kata dia. Kalau esensi sholat itu adalah mengingat Allah. Jadi ketika engkau sudah mengingat Allah, nggak perlu lagi sholat. Gimana sekarang? Yang disampaikan dalilnya sama Al-Quran, Ustaz. Murid ini yang kata dikatakan ambil baiknya, dia nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga memang kalau bicara menuntut ilmu agama ini harus hati-hati. Kita bicara ilmu agama, tadi kita bicarakan sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Kemudian Nabi SAW, kana khuluquhul Quran, beliau adalah praktek dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau mau tahu Quran, dari kelakuan Nabi SAW. Dari ucapan Nabi SAW. Karena beliau full penjelasan untuk Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian kita bicara, oke, kita sudah paham Al-Quran sumbernya. Kemudian Nabi SAW sebagai penjelas untuk Al-Quran itu sendiri. Kemudian memahami Al-Quran, memahami praktek Nabi SAW, itu gimana Ustaz? Kadang-kadang anak lihat ada perbedaan pendapat, ini itu macam. Alhamdulillah, Quran dan sunnah Nabi ini sudah dipraktekkan dalam kehidupan ini. Jadi bukan teori yang ada dalam buku. Tapi ini Quran turun ke hati Nabi SAW, disampaikan oleh lisan Nabi, dipraktekkan oleh dirinya dalam kehidupan ini, kemudian para sahabat melihat dan mengamalkannya. Sehingga ketika terjadi praktek-praktek ibadah di masa Nabi SAW atau pemikiran yang salah, Nabi memperbaikinya. Karena ada orang yang salah memahami agama ini. Contohnya, di masa Nabi SAW ada orang yang mau semangat beribadah. Dia orang baik. Orang baik. Ingin melakukan kebaikan. Tapi kadangkala dia ingin berbuat baik tapi nggak benar. Jadi salah. Ini 3 orang datang ke rumah Nabi SAW. Dia menjumpai istri Nabi, tanya sama keluarga Nabi. Gimana sih ibadahnya Nabi SAW ya. Dapatlah informasi. Nabi SAW itu beliau sholat malam. Tapi beliau tidur juga. Nggak semalam suntuk sholat, enggak. Beliau tidur, pulang sholat isya, ngobrol sama istrinya, kemudian istirahat. Nanti tengah malam atau sepertiga malam akhir beliau bangun, kemudian sholat. Sebelum subuh beliau istirahat lagi. Dijelaskan nih tentang malam Nabi SAW. Terus kalau siang hari Nabi puasa nggak? Nabi ya kadang kala puasa, kadang kala nggak puasa beliau. Disebutkan. Terus ya jelas Nabi banyak istrinya. Akhirnya 3 orang ini setelah dia mendapatkan informasi, dia berusaha untuk mencerna dengan semangat dia tanpa ilmu yang cukup. Apa kata salah seorang di antara mereka? Ngatakan kalau gitu kok sedikit ya ibadahnya Nabi ya? Nggak banyak. Biasa-biasa aja. Gitu. Maka satu orang mengatakan kalau gitu aku akan menghidupkan malamku sholat tanpa tidur. Selama-lamanya sudah. Yang satu mengatakan aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak berbuka. Yang satu mengatakan aku tidak akan menikah, aku akan fokus beribadah. Nih, ini di masa Nabi SAW. Dia melihat praktek Nabi SAW, lalu dalam persepsi dia kok kayaknya kurang nih. Akhirnya Nabi SAW memperbaiki, beliau naik mimbar, dikumpulkan tuh para sahabat. Beliau tidak menyebutkan 3 orang ini, tapi pemikiran 3 orang ini disampaikan. Aku mendengar ada orang-orang yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketahuilah, kata Nabi SAW, aku ini orang yang paling ngerti tentang Allah. Aku orang yang paling bertakwa. Aku orang yang paling takut sama Allah SWT. Aku itu sholat malam dan aku tidur. Ini prakteknya. Aku itu puasa dan aku berbuka. Puasa sunnah dan kadang-kadang gak puasa. Dan aku menikah dengan para wanita. Barang siapa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dari golonganku. Maka kalau belajar ilmu ini tadi Al-Quran, sunnah, prakteknya Nabi SAW. Siapa yang tahu prakteknya Nabi SAW? Para sahabat Nabi. Buktinya ada sahabat yang salah diperbaikin. Sehingga pemahaman-pemahaman sahabat yang menyimpang diperbaiki sama Nabi SAW. Islam sudah sempurna. Maka kalau bicara bagaimana kita mengetahui ilmu itu benar atau enggak, sandarannya Al-Quran dan Sunnah, kemudian pemahaman para sahabat Nabi yang telah mempraktekkan
praktekkan agama ini. Jadi kalau kita udah tahu agama ini udah dipraktekkan dan bisa dijalankan, ya tinggal ngambil. Itu mungkin kalau bicara bagaimana kita belajar ilmu. Soalnya kadang-kala orang belajar ilmu, ya tadi. Kalau kita lihat ada Islam liberal, ada Islam emansipatoris, ada Islam ini, Islam itu. Macam-macam bentuk Islam itu yang mana yang benar Ustaz? Anda jadi bingung Ustaz. Yang penting Islam, jangan yang penting Islam. Kenapa? Kita Islamnya yang biasa-biasa aja. Belajar Islam yang biasa-biasa aja. Nggak perlu dikurangin, nggak perlu ditambahin, yang biasa-biasa aja. Kalau berlebih-lebihan, nggak benar. Kalau meremehkan juga nggak benar. Yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ya udah praktekkan Nabi SAW. Dijalankan sama para sahabat. Udah selesai. Engkau nggak akan capek memikirkan. Tinggal jalanin. Mungkin seperti itu penting jemaah. Penting sekali karena memang Nabi SAW menjelaskan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa? Mereka yang mempraktikkan Islam ini. Seperti yang aku jalankan bersama para sahabatku. Jadi itu yang menjadi patokan kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Ya, selanjutnya waktu puasa Syawal yang lebih utama kapan? Apakah lebih utama dikerjakan 6 hari berturut-turut, mungkin setelah 2 Syawal dan 6 hari selanjutnya, atau sama saja dengan dikerjakan tanpa berturut-turut? Lanjut. Barakallahu fiik. Ya. Kalau bicara bagaimana melaksanakan puasa Syawal. Yang pertama, hendaklah engkau menyelesaikan puasa Ramadan. Selesaikan dulu puasa Ramadan. Udah selesai puasa Ramadan. Yang punya utang bayar dulu utangnya. Lunas utangnya, alhamdulillah. Karena jangan sampai engkau puasa Syawal tapi nggak bayar utang. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ulama, boleh nggak puasa Syawal niatnya qadha? Ada sebagian yang mengatakan, ya boleh lah. Artinya intinya kau mengqadha puasa itu jangan sampai kau punya utang. Usahakan kau membayar utangmu. Baik. Sekarang kalau sudah engkau melunasi utangmu, menyelesaikan puasamu, gimana puasa Syawalnya? Apakah berturut-turut lebih baik atau bebas sebenarnya? Engkau mau berturut-turut hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, engkau mau puasa, tafadhol. Intinya itu kan tadi kita bicara bagaimana kita bisa istiqomah, kita jaga. Tapi ada orang yang enggak Ustaz, ana mau ngambil fadilah hari Senin. Ya, hari Senin kan hari diangkatnya amal. Ana puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Masya Allah. Dia berpuasa tepat pada hari yang mulia juga. Artinya hari Senin, Kemis itu hari diangkatnya amalan. Dan ada puasa sunnah di sana. Ada yang mengatakan, enggak Ustaz, ana mau ambil ya Senin, Kemis, terus ada 3 hari di tengah bulan. Nih sekarang hari Rebu, tanggal 11. Besok tanggal 12, hari Kemis. Ya, ana mau puasa Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ketemu 5 hari nih dapat nih. Semuanya kalau kita bicara Kemis tanggal 12. Jumat tanggal 13, Sabtu tanggal 14, Ahad tanggal 15 nih. Tambah lagi 1 hari Kemis. Jadi kita puasa tengah bulan, kita dapat puasa Senin Kemisnya, umpamanya seperti itu. Sehingga ya beramalah sesuai dengan kemampuanmu. Dalam kondisi ini memang tidak ada aturan yang baku, maksudnya harus seperti itu. Tapi Nabi SAW memberikan kebebasan yang penting 6 hari. Bahkan sebagian ulama menjelaskan kalau ternyata ini ada perempuan yang datang bulan umpamanya. Ketika dia membayar hutang, kemudian setelah bayar hutang dia datang bulan, lalu Syawalnya habis. Masuk ke bulan Dzul Qa'dah. Gimana? Apakah bisa dia berpuasa Syawal di bulan Dzul Qa'dah 6 hari? Sebenarnya mengatakan, tafadhol, yang penting kau puasa 6 hari. Engkau laksanakan kewajibanmu, setelah itu di bulan Dzul Qa'dah, karena memang kemarin ada halangan, kau puasa 6 hari. Insya Allah engkau tetap
harapannya mendapatkan pahala puasa selama 1 tahun. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih tentang puasa. Yang dimaksud puasa 3 hari di bulan Zulqa'dah, bisa dijelaskan apakah Ayyamul Bid atau pada puasa Syawal? Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara puasa 3 hari. Jadi memang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bi thalath." Aku dapat wasiat dari kekasihku dengan 3 hal yang aku tidak meninggalkannya. Tuh. Jadi nasihat itu bukan hanya jadi wacana, wawasan, tapi diamalkan. Abu Hurairah mengatakan, aku nggak tinggalkan karena udah diwasiatkan. Apa yang 3 hal itu? An utira qabla an anam, agar aku witir sebelum tidur. Maka yang Abu Hurairah biasanya sholatnya sebelum tidur, sholat malamnya. Kita pun boleh. Artinya kita mau seperti Ramadan, anak sebelum tidurlah mau sholat 11 rakaat, tafadhal. Baik, yang kedua, wa an asuma 3 ayyam min kulli syahr, agar aku puasa 3 hari setiap bulan. Jadi puasa 3 hari tiap bulan ini ada di bulan Syawal, ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah ingat tanggal 11, 12, 13 ayyamut tasyrik nggak boleh puasa. Berarti kita 14, 15. Kemudian ada bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, Safar sampai bulan Syawal. Jadi puasa 3 hari yang Anda maksud di bulan Syawal itu, di bulan Dzulqa'dah ya puasa 3 hari. Bisa jadi tanggal 13, 14, 15 dan bisa jadi 3 hari. Tanpa tanggal 13, 14, 15. Engkau ambil Senin, Kemis, Senin. Senin, Kemis, Senin. Seperti itu. Artinya kita tetap punya puasa 3 hari setiap bulan. Jadi nggak harus di tanggal 13, 14, 15. Atau antum mau puasa, anak mau puasa Ustaz, Senin, Selasa, Rebu. Nggak apa-apa, tafadhal. Intinya antum punya puasa 3 hari setiap bulan. Ini bicara minimal jamaah ya. Kita bicara minimal. Dan wasiat yang ketiga yang diberikan Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu ala nabiyina wasallam adalah salat 2 rakaat duha. Mungkin seperti itu. Jadi silahkan buat kalau ibu-ibu tadi yang dikatakan dia nggak sempat puasa Syawal karena harus bayar utangnya, dia baru puasa di bulan Dzulqa'dah, tafadhal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya insyaallah masih ada kurang lebih 6 menit. Motivasi apa yang harus lebih kita tanamkan dalam diri kita untuk bisa merasakan ringan dan nikmatnya ibadah seperti saat di bulan Ramadan? Nah, ya ini kajian kita hari ini sebenarnya jamaah. Motivasi itu kembali kepada tujuan hidup ketika kita tahu ya, anak hidup ini untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian antum juga punya ilmu tentang Allah. Kita tuh kalau ada orang berbuat baik sama kita, ya kita jadi cinta. Dipanggil dia kita dengerin. Ditelepon dia kita angkat. Disuruh dia kita laksanakan. Kenapa? Karena kita lihat nih orang baik kemana. Baik banget sama. Gimana kebaikan Allah sama kita. Itu yang seharusnya memotivasi kita. Ini semua sarana dari Allah loh. Gimana aku disuruh sama Allah gak melaksanakan? Maka itu yang memotivasi kita. Yang kemudian tadi disampaikan kebutuhan kita. Kita merasa butuh sama Allah. Kalau gak dibantu sama Allah SWT, ya udahlah anak akan hancur, akan binasa. Kemudian cinta. Maka tadi ilmu tentang Allah mengantarkan kita jadi cinta sama Allah SWT. Apalagi kita tahu kita butuh sama Allah SWT. Insya Allah itu akan memotivasi antum. Selain ilmu yang detail. Ilmu detail tadi berkaitan dengan amalan-amalan yang kita bahas. Ternyata fadilah sholat malam seperti ini gitu. Ternyata fadilah puasa sunnah seperti ini. Karena orang, ya kita lihatlah. Orang yang bekerja di pasar ya. Ada orang kerja di pasar tuh sepanjang tahun. Tapi ada momentum-momentum tertentu dia semangat kerjanya. Dia buka terus karena banyak yang beli. Tapi selesai Ramadan bukan berarti dia tutup pasarnya, enggak. Dia tetap bekerja tapi volume semangat dia biasa loh saat. Sekarang nggak terlalu rame ya. Dia bukanya biasa tapi tetap bekerja. Intinya kita tetap berusaha untuk beramal dengan dorongan tadi yang sudah kita sampaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya,
apakah kiat dalam mentadaburi Al-Quran yang benar? Apakah cukup mengulang bacaan dan mendengarkan ayat dan artinya? Atau kita pelajari tafsirnya? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi kalau sekedar mengetahui artinya ya biasa. Artinya itu bukan tadabbur Al-Quranul Karim. Artinya kita sebagaimana orang-orang Arab itu, para sahabat Nabi, ketika mereka membaca Al-Quranul Karim, ya dia tahu artinya. Tapi yang dikatakan mentadabburi itu adalah bagaimana kita memahami artinya. Kemudian bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan ini, mempraktekannya dalam kehidupan ini, merenungkan di sana ketika berbicara tentang lahu mulkus samawati wal ard. Allah yang memiliki langit, kerajaan langit dan bumi ini ya. Di situ kita memikirkan kebesaran Allah, bahwasanya kita milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain memahami artinya, kita merenungkan maknanya, menghayatinya, lalu kita mempraktekannya dalam kehidupan ini. Jadi diperlukan nanti kalau bicara tafsirnya kita tahu hukum-hukumnya dari sana, kesimpulan-kesimpulannya, jadi semakin mendalam lagi. Jadi selain kita memahami artinya, membaca tafsirnya, kita merenungkannya untuk kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupannya. Contohnya nih, ketika sahabat Nabi yang bernama Jubair bin Mut'im, Ana lupa nama sahabat ini, insya Allah Jubair bin Mut'im. Ketika dia datang ke kota Madinah, dia masih kafir. Dia datang pada tahun kedua Hijriah untuk menebus sahabat-sahabat yang ditawan ketika perang Badar. Dia datang. Dia nunggu di masjid, dia dengar Nabi SAW sholat, kalau nggak salah lagi sholat maghrib, baca surat At-Tur. Nabi itu membaca surat At-Tur, salah satu ayatnya mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ayat itu mengatakan apakah mereka ada tanpa diciptakan? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apakah mereka menciptakan langit dan bumi ini? Apakah mereka menciptakan? Arti pertanyaan-pertanyaan ini butuh kita merenungkan. Itu kata Jubair bin Mut'im mengatakan, kada qalbi ayatir. Hampir hatiku itu terbang. Hampir coplok jantungnya gitu. Karena dia merenungkan ayat tersebut. Kenapa? Karena dia menyembah berhala. Dia menyembah patung yang dibikin oleh manusia. Kenapa nggak menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Karena dia ada, gak mungkin patung itu yang menciptakan dia. Mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Mereka gak ada, tahu-tahu ada tanpa ada yang menciptakan. Mereka juga tidak menciptakan langit dan bumi. Disinilah merenungkan sehingga ayat-ayat itu kita renungkan, kita hayati, kemudian kita lihat kehidupan kita. Itu kalau bicara mentadabburi Al-Quran, maka baca ayatnya, kemudian baca maknanya dan tafsirnya, kemudian tadabburi kembali tentang makna dari ayat tersebut. Karena Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Atau hati mereka udah ada tutupnya? Jadi bicara hati ini, bukan secara logika aja kita memahaminya. Ada orang baca ayat tentang diharamkannya riba. Kita tinggal lewat aja baca. Tahu artinya dia. Tahu tafsirnya. Tapi mentadabburinya dia lihat ketika Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Di sini dia mentadabburi, ya Allah ya. Gimana Allah mengumumkan perang? Gimana anak akan bekerja dan berkah hidup anak ketika anak mengumumkan perang sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, syukuran Ustaz. Ini karena waktunya sudah lewat 1 menit, tapi pertanyaan masih terus masuk. Jadi, insya Allah Anda tutup untuk kajian kali ini. Karena nanti kalau lewat waktunya tidak on time waktunya. Mungkin insya Allah bulan depan kalau ada kesempatan
insya Allah KMBP akan mengundang kembali Ustadz karena pertanyaan masih banyak yang masuk ya Ustadz. Barakallahu fiik. Kalau ada waktu kembali. Alhamdulillah ini jamaah juga ada yang join dari Papua sana sepertinya Ustadz. Ada yang join dari Kilang. Ada yang join juga dari Kilang ini mereka. Alhamdulillah. Syukran kasiran Ustaz. Sebelum Anda tutup, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum wa iyyakum habibi. Yallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.